Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Netsko Academy Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi keselamatan dan kesehatan kerja listrik. Video ini merupakan video ketiga dari pembahasan tersebut dan masih bersama dengan Bapak Hirman Karim. Baiklah, mari kita langsung saja menyimak penjelasan beliau mengenai K3 listrik ini. Silakan Pak Hirman. Oke, terima kasih Mas Asif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi mulai lagi membahas sambungan dari K3 listrik, keselamatan dan kesehatan kerja silabus untuk ahli K3 umum. Jadi seperti yang kita selalu mengingatkan bahwa safety aspek itu lebih dari hanya sekedar Anda atau sekedar kita. Harus orang lain juga. Setelah itu, safety bisa dimulai hanya dengan adanya teamwork, kerjasama. Itu harus saling memahami, saling mengerti, dan saling memberi informasi. Untuk mencapai safety culture, budaya safety K3 di Indonesia. Ya, ini materi yang kita bahas ini adalah Electrical Safety Rules Awareness, keselamatan kesehatan kerja listrik. Jadi ada beberapa video sampai selesai. Nah, ini yang ketiga, pengawasan keselamatan kesehatan kerja listrik. Pengawasan norma keselamatan kerja listrik. Namun kita akan selalu mengingatkan, kontens dari materi ini adalah yang pertama latar belakang dan fakta-fakta di lapangan mengenai listrik. Yang berikut adalah mengenai aspek K3 listrik ini, sampai di mana saja dan siapa saja yang akan merasakannya. Dan yang ketiga ini adalah dasar hukum K3 khususnya mengenai listrik. Berikut ruang lingkup K3 listrik. Apa yang harus dibahas dan apa yang harus dipahami dan apa yang harus diterapkan di perusahaan yang berhubungan dengan listrik. Suatu pengetahuan dasar K3 listrik penting, basic konsep dari K3 listrik itu sendiri. Bagaimana terjadinya listrik, bagaimana bisa dia membahayakan, dan bagaimana bisa mengendalikan risiko bahaya dari listrik. Dasar-dasar teknik instalasi listrik. Setelah itu berikut identifikasi bahaya listrik. Bagaimana kita harus selalu mengidentifikasi bahaya, khususnya bahaya listrik. Berikut sistem pengamanan. Jadi sistem pengamanan ini bisa diistilahkan sistem proteksi, bisa diistilahkan sistem kontrol, pengendalian, agar risiko bahayanya tidak menimbulkan kecelakaan. Berikut persyaratan instalasi listrik ruangan khusus. Karena ada ruang-ruangan khusus untuk kerja atau untuk apapun, syarat instalasi berbeda dari kebanyakan. Ini yang kita bahas juga. Suatu klasifikasi pembebanan. Pembebanan yaitu arus listrik, ampernya, daya bebannya ini bisa tinggi, penggunaannya bisa sedang, bisa tergantung dari keinginan pemakai. Tapi tentu harus disesuaikan semua aspek-aspek yang berhubungan dengan daya atau pembebanan listrik yang kita gunakan. Berikut P3K listrik. Pertolongan pertama pada kecelakaan listrik. Tidak bisa kita sembarang menolong aja orang kena listrik, ya. Sebab bisa-bisa kita jadi korbannya kalau kita tidak tahu. Itu mengenai P3K-nya atau pertolongan pertama pada kecelakaan listrik. Suatu pengukuran listrik. Listrik itu harus diukur
Misalnya termasuk pemakaiannya dan material-material atau konduktor-konduktor yang dibutuhkan harus semua diukur, dan setelah itu pengaruhnya terhadap lingkungan dari listrik itu sendiri. Itu dievaluasi dari materi yang sebanyak ini dan diskusi kalau waktu mengizinkan. Oke, latar belakang mengapa electric safety sangat penting, yaitu karena listrik dapat menimbulkan bahaya dengan risiko sangat tinggi, fatal, ya, fatal dan mematikan. Seperti gambar ini, kematian terjadi akibat listrik, mengerikan. Ini luka serius akibat listrik. Dan berikutnya yaitu kebakaran, ya, akan membuat yang punya rumah jadi miskin, ya, kerusakan properti bisa jadi, ya, properti harta benda, khususnya ya kebakaran ini. Listrik bisa menyebabkan kebakaran kalau tidak ditangani secara benar. Jadi tujuannya pelatihan ini adalah untuk mengenali apa saja bahayanya dan bagaimana mengendalikan supaya tidak menimbulkan kerugian-kerugian. Berikut, kita harus tetap, ya, sebagai bahan untuk keselamatan kerja, pemahamannya, maka kita harus melihat dasar. So, apapun yang dikerjakan tentu harus berdasarkan bentuk kegiatan atau proses. Maka ini harus dilakukan berdasarkan SOP atau standar operating prosedur dari kegiatan atau proses tersebut. Ya, langkah-langkah mengerjakan sesuatu. Seiring dengan SOP tersebut, maka job safety analysis harus kita lakukan, menganalisa keselamatan dari pekerjaan yang kita lakukan, dari langkah-langkah yang kita lakukan dalam proses bekerja. Dan kemungkinan dibutuhkan permit to work, izin kerja khusus. Dan ini juga termasuk kontrol administratif. Oke, jadi hazard identification ini tidak akan lepas dari safety. Mengenali bahaya, menilai tingkat risikonya, dan menerapkan kontrol. Jadi bahaya, potensi, workplace hazard khususnya yang kita bahas, yaitu bisa 6, fisik, elektrik, ya, bahaya listrik yang kita bahas sekarang. Termasuk juga panas, 3. Yang nomor 3 itu panas atau api yang disebabkan oleh listrik. Suatu kimia, chemical, suatu biologi, ya, biologi mungkin tidak terlalu bersentuhan dengan masalah listrik ini, tapi ergonomik yaitu kesesuaian pekerja, alat kerja, ya, dengan pekerja itu sendiri. Kalau tanpa kesesuaian itu akan menimbulkan penyakit, akan menimbulkan kesengsaraan, kerusakan, atau membuat tidak produktif. Ya, kalau kita bahaya ergonomis kalau tidak kita kendalikan. Setelah tahu kita bahaya ini, ya, khususnya elektrik dan api atau panas, maka kita nilai tingkat risiko, ancamannya, risikonya tuh, ancamannya itu apa kerugian yang akan kita capai, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Setelah itu kita terapkan kontrol. Ini kontrol ini pegang peranan penting. Tanpa kontrol kecelakaan terjadi. Itu sudah tidak bisa ditawar. Kontrol ini bagaimana, mungkin kalau secara hierarki mungkin dieliminasi, dihilangkan bahayanya, ya, suatu substitusi atau diganti, ya, diganti proses kerjanya, orangnya ataupun alatnya diganti, atau perkakasnya atau tempatnya diganti. Yang ketiga, ini baru berkenan betul dengan listrik, ya, dikontrol secara memberikan isolasi, menjaga jarak, mengisi lapisan yang tidak lewat listrik. Suatu kontrol engineering ini paling banyak juga dipakai di listrik, di masalah listrik ini. Kontrol administratif juga, ya, dengan rambu-rambu, dengan pemberitahuan bahaya listrik, itu sudah bentuk kontrol administratif. Khususnya juga pelatihan-pelatihan mengenai listrik, itu adalah kontrol administratif. Setelah itu PPA, ya, PPA yang dibutuhkan untuk bekerja pada listrik. Oke. Ini kontrol ini yang harus benar-benar dikuasai oleh orang listrik. Dan aturan sebagai fungsi kontrol juga secara administratif. Ya, dan kita harus bahas ini secara detail dan sebagian sudah kita bahas
di video-video yang lalu. Oke, jadi kita akan selalu harus diingatkan bahaya. Yang nomor 2 dan nomor 3 ini listrik, jenis bahaya di tempat kerja, termasuk juga bahaya-bahaya lain. Pengertian teknik apa? Besaran-besaran listrik umum yang harus dipahami yaitu tegangan. Ya, tegangan ini voltase ya. Voltase itu adalah tegangan, satuannya volt ya. Bentuknya lambangnya seperti ini, danger, high voltage ya apa gitu. Suatu arus, satuannya ampere ya, bentuknya lambangnya seperti ini. Ya bisa dilihat di sketch atau gambar-gambar. Suatu berikut frekuensi. Jadi frekuensi ini satuannya hertz ya. Ini penemunya hertz, ini nama orangnya hertz. Sebab dia begini, bakal dibilang frekuensi ini sangat teknis ya. Nanti akan bicara juga selanjutnya nanti. Terus sementara kita terima dulu frekuensi ini, yaitu ini bentuknya frekuensi. Nah, ini cycle ya, cycle. Karena dia itu berupa denyutan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut nanti pada video seterusnya. Satu daya satuan watt. Ya, apa itu yang dimaksud watt? Itu adalah daya listrik yang dipakai. Bola lampu, ya itu watt itu saudara. Rumah berapa, misalnya di rumah kita 1000 watt, 2000 watt, dibatasin penggunaannya sebanyak 2000 watt dan dibatasin dengan menggunakan protektor itu atau bisa juga MCB atau apapun istilahnya, fuse macam-macam ya, itu akan kita bahas juga. Sekarang resisten ini tahanan tempat saluran lewatnya listrik. Jadi ada tahanan itu bisa diukur ya. So, dari material-material itu akan berbeda-beda tahanannya, kemampuan tahanannya. Ini lambangnya. Ya, ini lambangnya. Jadi ada 5 besaran-besaran listrik yang secara umum yang harus dipahamin, khususnya oleh ahli K3 listrik. Pengertian teknik besaran listrik, sistem klasifikasi tegangan. Ya, ini klasifikasi tegangan ini karena kita bicara mengenai tegangan, maka ada alat atau sistem yang membuat tegangan itu bisa ditinggikan dan bisa direndahkan, yaitu transformer namanya. Ya, bagaimana cara kerjanya nanti kita bahas selanjutnya. Suatu tegangan itu bisa diklasifikasikan ada tegangan ekstra tinggi, bisa 120.000 volt. Bandingannya kalau di rumah cuma kita 220 volt. Tapi yang di luar itu, yang di lapangan, waktu dia dipindahkan atau dialirkan listrik, itu bisa mencapai ratusan ribu volt. Bisa 450.000 volt. Jadi kalau lebih dari 120.000 volt, itu sudah dianggap tegangan ekstra tinggi. Dia punya kemampuan melompat dia listrik itu. Ya, bisa 2 meter diloncatinnya orang. Kalau orang itu terhubung dengan bumi. Tegangan tinggi itu 35.000 kilovolt. Ya, 35.000 kilovolt. 35.000 ya, 35.000. Sedangkan di rumah seperti dibilang tadi adalah 220 volt. Itu bayangannya dianggap ini tegangan tinggi. Masih tinggi, masih bisa loncat ya. Tegangan menengah disebut 1 sampai 35.000 volt. Tegangan rendah 1000 volt ya. Dan tegangan ekstra rendah itu besar sedikit dari 50 volt ya. Kalau misalnya di rumah kita 220 volt. Itu ini yang harus penting kita pahamin, klasifikasi dari tegangan listrik. Sedangkan alat namanya adalah transformer yang bisa meninggikan dan merendahkan tegangan listrik. Jadi ini bentuk pembangkit listrik, pusat listrik tembaga. Jadi pusat listrik tenaga listrik ini ya bisa dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, suatu gas juga bisa, suatu ada nuklir juga, suatu ada diesel dan bermacam-macam ya.
untuk membangkitkan listrik. Apalagi kalau sekarang juga cahaya membangkitkan listrik dengan cahaya matahari. Jadi ini bentuk PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Biasanya bahan bakarnya adalah batu bara. Pada suatu saat nanti batu bara akan habis. Maka mungkin kita mengandalkan matahari, dirubah menjadi listrik. Sudah tuh nih, di gardu induk ini ada transformer untuk meninggikan voltase sampai tegangan ekstra tinggi mungkin. Ya, suatu turun ke tegangan menengah, jaringan tegangan menengah. Suatu gardu tiang ini diturunkan lagi sampai jalur tegangan rendah, jaringan tegangan rendah. Ya, sudah itu saluran rumah, ya bisa sampai ke setelah rendah ini ke rumah-rumah ini, ya peralatan-peralatan rumah itu ditetapkan 220 volt. Namun tetap bahayanya sangat tinggi kalau orang kesetrum. Jadi untuk peralatan-peralatan rumah. Jadi itulah perhitungan-perhitungannya yang pengertian tekniknya yang perlu kita pahamin. Besaran listrik, tegangan domestik biasanya ya domestik itu tegangan di tempat kita tinggal 220 atau 380 watt itu 380 volt ini untuk industri biasanya. Tapi untuk perumahan 220 yang artinya nilai tegangannya antara fase dengan netral 220 volt dan antara fase dengan fase 380 volt. Ya. Jadi ini satu pas ya antara pas dengan pas 220 dan antara pas dengan fase ada yang 380 volt. Ya. Ini contohnya. Jadi yang satu pas itu yaitu misalnya R atau S atau T, suatu N itu netral ya. Ya biasa dikasih warna itu red dan pokoknya ada warnanya. Itu kalau digabung secara seri atau apa dia tuh akan meningkat. Jadi kalau R digabung sama S menjadi 380 volt. Kapan dia digabung menjadi 220? Kalau S dengan N ya. S digabung dengan N dengan netral maka dapat 220 volt ya. Sudah itu T dengan N dapat juga 220. Tapi kalau dengan R dapat 3380. Ini penggabungan ya gabungan salurannya itu digabungkan karena seperti yang dibilang tadi listrik ini terjadi dari 3 pas ya. Pas 1, pas 2, pas 3. Nanti mengenai pas juga akan kita bahas secara rinci selanjutnya. Ini jadi ini RS digabungkan menjadi 380 hasilnya. R dengan T 380 volt. S dengan T 380 volt. R dengan N 220. Ya sudah tuh S dengan N 220, T dengan N 220 volt. Ya. Ini penggabungan untuk merubah voltasenya. Kalau basic listrik kan sudah dibahas, misalnya dicontohkan dengan baterai-baterai ya, baterai dari video yang lalu sudah bisa bicarakan. Pengertian teknik besaran listrik. C. Suplai daya pelanggan. Ya, setiap pelanggan dicatu atau dijatah dengan jumlah daya watt. Ya, watt. Pemakaian yang di rumah watt. Ya. Sudah itu tentu dipasang pembatas arus, circuit breaker, ya atau MCB istilahnya yang tidak dapat dilampaui. Kalau dilampaui putus dia. Kalau sudah ditetapkan sekian, misalnya 1000 watt untuk rumah kita, maka akan ditaruh circuit breaker yang khusus untuk 1000 watt. Dia 1000 watt lebih sedikit ya batasannya. Kalau dilewatin circuit breaker ini dengan arus yang lebih dari 1000 watt, dia putus dia. Mungkin saudara sudah tahu. Ini contohnya circuit breaker. Ya, pemutus sirkuit. Ya, itu sebenarnya artinya. Ini sirkuit breaker gambarannya gitu. Contoh pelanggan listrik dengan daya 450 volt ampere ini sama dengan 450 watt ya. Oleh PLN dipasang pembatas arus 2 ampere lebih tinggi. Jadi 2 ampere lebih tinggi dari 450 watt. Ya, lebih tinggi sedikit maksudnya kalau terpakai lebih dari 450 tambah 2 ampere lebih tinggi, maka dia putus. Akan loncat dia gitu.
Apabila pemakaian melebihi sebanyak 2 ampere, maka pembatas arus akan otomatis jatuh, terputus aliran listrik. Karena kita punya kontrak dengan PLN cuma 450 watt, itu maksudnya di sini. Kalau diotak-atik lagi meteran yang dari PLN itu melanggar aturan, kita bisa kena denda. Bayar listrik, ya ada 3 macam bayar pada listrik yang ada pada yang bisa didapatkan diderita oleh manusia. Sengatan, electric shock istilahnya, sentuhan langsung. Ya, ini contoh sentuhan langsung. Sentuhan langsung kita tuh menyentuh langsung arus listrik di konduktornya, di kabel listriknya. Itu maka terhubung kita dengan tanah, grounding, maka kita kena sentuhan langsung istilahnya. Bahaya sentuhan langsung. Sentuhan tidak langsung ini adalah sentuhan di mana kita pegang bodi dari suatu bagian mesin, tapi karena ada koslet, ada gagal isolasinya di dalam sistem tersebut, maka aliran listrik menjalar ke housingnya, ke perumahannya, dan kita sentuh perumahannya tersebut, ya rumahannya tersebut, maka kita kena strom, kena listrik. Ini bahaya sentuhan tidak langsung. Bagaimana mengendalikannya? Maka rumahan dari alat-alat listrik itu harus diberi grounding, disediakan kabel khusus untuk listrik yang nyasar tadi, dia mengalirnya ke sana, tidak perlu dia melewati tubuh manusia. Itu gunanya grounding, ya, fungsinya grounding. Nanti bisa juga kita bahas lebih terperinci supaya jelas, karena ini hal yang penting. Kebakaran ini akibat dari overload, ya, hubungan singkat. Jadi overload ini beban atau arus itu melebihi dari kemampuan pengantarnya, dari kabelnya mungkin atau dari sambungan kabel yang tidak bagus, maka terjadilah di sana overload, ya, overload atau hubungan singkat juga boleh dibilangkan, karena dia mencari listrik itu mencari jalan pintas untuk sampai ke bumi, tidak pada jalur yang normal, maka dia akan panas, dia bisa menimbulkan api. Oke, selanjutnya bahayanya listrik ini adalah terekspos ke arc flash atau arc blast. Ini adalah percikan api kalau terjadi koslet. Ya, mengerikan bunyinya, saya pernah ngalamin gitu, ya, untung tidak terlalu dekat, ya, dan semburannya kayak semburan api gitu, arc blast ini. Oke, selanjutnya bahaya listrik. Ada 3 macam bahaya listrik pada manusia: sengatan listrik, sentuhan langsung, kebakaran, overload, hubungan singkat, exposure, arc. Ini gambarannya lebih jelas lagi ya mengenai bahaya listrik. Sinyal listrik electric shock, ya, dapat terjadi melalui 3 cara. Saat bagian tubuh menyentuh atau terhubung kedua penghantar live, ya, dan netral, terhubung kita, maka itu kena listrik. 1. Ini gambarannya. Yang berikut, saat salah satu bagian tubuh menyentuh penghantar yang live, yang ada listriknya, dan bagian tubuh yang lain menyentuh atau terhubung dengan tanah. Ya, seperti ini gambarannya. Ya, ini terhubung dengan tanah, maka ini adalah inilah salah satu bentuk sengatan listrik, ya. Di saat bagian tubuh menyentuh terhubung dengan bagian material yang rusak isolasinya dan bagian lain menyentuh tanah ground. Ini bentuk yang lain, isolasi gagal, grounding. Supaya lebih jelas lagi ya, diulang. Ini electric shock mengantarkan listrik, ya, bahaya sentuh tidak langsung, bahaya sentuh langsung. Ya. Jadi di sini akan kelihatan bedanya. Kita tetap harus hati-hati. Ya, yang penting kita pahami bahwa listrik itu dia akan mencari jalan ke bumi, ke tanah. Kalau ada tersedia orang seperti bahaya sentuhan langsung ini, maka dia akan lewat orang. Oke. Tingkat keparahan cedera akibat electric shock tergantung 3 faktor lagi. Biasanya arus yang masuk ke dalam tubuh. Ya, biasanya arus yang masuk ke tubuh tergantung dari besarnya tegangan voltase dan tahanan tubuh. Sebab kita punya tahanan tubuh yang berbeda-beda, voltage dan resisten istilah di sini. Tahanan tubuh manusia adalah sekitar 10.000 ohms pada sisi tinggi dan kering, dan hanya 1.000 ohm jika orang tersebut basah. Jadi maksudnya kalau orang itu basah,
listrik itu lebih mudah mengalirnya untuk sampai ke bumi. Tapi kalau kering tubuhnya, ditahannya tinggi 10.000 ohm, mungkin agak sulit. Ya, sebab itu sifat dari listrik. Ingat, ohm adalah satuan ukuran ketahanan atau impedansi suatu material terhadap aliran arus listrik. Aliran arus listrik jelas lebih tinggi seiring dengan turunnya resistensi atau tahanan. Ya, jadi tahanan kita, tubuh kita itu pertahanannya akan rendah kalau dalam keadaan basah. Dasar-dasar listrik, ada hukum Ohms ya istilahnya. Ini ada hubungan dengan tahanan itu sendiri, dengan material atau konduktor punya tahanan. Ya, dengan air load istilahnya. Itu penemunya George Simon Ohms 1827. Bunyinya arus ya dalam lambang I akan sama dengan tegangan V dibagi tahanan R. Jadi 3 unsur aja yang di otak-atik ya untuk listrik ini. Arus I sama dengan tegangan voltase dibagi tahanan R. Satuannya adalah I dalam ampere, istilahnya V dalam volt, R dalam ohms. Nah, ini bentuk tipe resisten tahanan ya. Nilai resisten kalau dry skin, kulit yang kering, tahanannya bisa 100.000 sampai 600.000 ohm. Kalau basah, badan kulit kita 1000 ohm. Hand to foot sekitar 400 sampai 600 ohm tahanannya. Telinga ke telinga 100 ohms. Oke. Jadi gitu, tambah kecil ohmsnya itu tambah mudah dia lewatin oleh listrik. Itu kesimpulannya. Ya. Ini dry skin, satu ini wet skin 1000 ohms dan hand to foot 400 ke 600 ohms sampai 100 ohms. Ini yang penting diketahui untuk listrik. Berikut tingkat keparahan cedera akibat listrik shock tergantung 3 faktor. Biasanya arus yang masuk ke tubuh. Ya, ini tabel efek sengatan listrik. Besar arus yang melewati tubuh akibat yang ditimbulkan. Misalnya kalau ini aman, kalau ini nilai arusnya itu 1 miliampere atau kurang. Ya, ini tidak ada akibatnya dan tidak terasa malahan, tapi ada listriknya. 1 sampai 8 miliampere sengatan terasa tetapi tidak sakit dan tidak mengganggu kesadaran. Kalau nilainya 1 miliampere arus yang lewat, yang terpegang sama kita. Kalau yang berikut 8-15 miliampere ini sengatan terasa sakit tapi masih bisa melepaskan diri, kesadaran tidak hilang. Kalau nilainya 8 sampai 15 miliampere. Kalau 15 sampai 25 ampere sengatan sakit kesadaran bisa hilang dan tidak bisa melepaskan diri ya. Lengket ya, bisa terjadi lengket kalau sudah 15 sampai 20 miliampere. Kalau 20 sampai 50 miliampere kesakitan, susah bernapas malah, terjadi kontraksi pada otot dan kesadaran bisa hilang. Kalau sudah mencapai 20 sampai 50 miliampere. 100 sampai 200 miliampere kondisi mematikan langsung dan susah ditolong. Bisa terlambat ini istilahnya. Ya, kalau 100 sampai 200 miliampere. 200 miliampere atau lebih terbakar dan jantung berhenti berdetak, meninggal. Ini tabel efek sengatan listrik yang harus kita pahamin bagi kita untuk mengetahui mengenai listrik. Tingkat keparahan cedera akibat electric shock tergantung dari 3 faktor. Ya, 2 bagian tempat masuknya arus pada tubuh. Jadi di sini ini ada entry point-nya, sumber masuknya. Ya. Sumber masuknya sudah itu sumber keluarnya. Jadi kalau ada sumber keluarnya, maka kita akan alirkan listrik. Kalau aliran listrik itu melewati jantung, meninggal. Itu maksudnya di sini. Ya. Kalau sumbernya ini melewati jantung, maka bisa meninggal. Di sumbernya masuknya di tangan, keluarnya juga di tangan. Kalau sumbernya atau exit entry-nya di kaki dan keluar lagi dia di kaki, ground, mungkin jantung kita selamat. Mungkin ini cedera aja kita. Ya, itu sifatnya. Jadi kalau yang ini nih terpegang sumber entry-nya masuknya sumbernya di tangan ya dan melewati jantung terus ke kaki
maka meninggal. Parah ya. Kali ini sumbernya di tangan dan turun ke kaki. Dan kalau lewat ke jantung, ini ancamannya bisa meninggal. Jadi sifat dari listrik ini yang paling penting harus kita tahu, ada masuknya dan ada keluarnya yang menuju ground. Nah, menuju ground atau menuju bumi. Itu maka disarankan kita menggunakan alat pelindung diri sepatu yang khusus, sepatu karet. Tingkat keparahan cedera akibat listrik shock tergantung 3 faktor. Lamanya waktu terkena, terekspos, ya, acuan pada peraturan umum instalasi listrik PUIL 2000. Ini nih waktunya, time, ya, 1 sampai 8 sampai 06 sampai 04 sampai 0,2 detik. Ya, kalau E10 sampai 100 sampai 110 volt, 125 sampai 140 sampai 200 volt. Kalau I, ini ampernya 180 ampere, 200 250 ampere, 280 dan 350 ampere sampai 400 miliampere. Jadi waktu itu sangat menentukan waktu kita tersengat listrik itu. Oke. Berikut mengenai ambang indera atau arus yang lewat ke tubuh. Arus yang lewat ke tubuh, ya. Jadi kalau di area daerah ini aksi tubuh, ya, tidak ada reaksi. Kalau yang warna kuning ini nomor 1, area nomor 1, area nomor 2 yang biru tidak berbahaya. Ini miliampernya nih, ya, arus yang lewat ke tubuhnya, ya, 300 miliampere. Ini termasuk masih tidak berbahaya, biru. Kalau yang 3 itu sudah berbahaya untuk jantung, ya, berbahaya untuk jantung. Yang keempat, serangan jantung malahan sudah diserang. Ini kita melihat tingkat arus miliampernya dan waktu sentuh yang sangat menentukan. Jadi kalau cepat kita lepas tangan kita, itu lumayan. Ya, itu maksudnya di sini. Ada 3 macam cedera akibat sengatan listrik. Henti jantung, ya, henti jantung, terhenti jantung kita, cardiac arrest namanya. Waktu kerusakan otot, saraf, dan luka bakar pada kulit. Ya, ini contohnya. Ya, luka bakar pada kulit. Oke, itu yang kita bahas dalam konsep yang sekarang mengenai K3 listrik. Saya rasa cukup, Mas Asif. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak Irwan. Mungkin kita nanti akan melanjutkan kembali untuk penjelasan-penjelasan terkait dengan K3 listrik ini dengan pembahasan yang lebih terperinci seperti itu, Pak, ya, dan Iya, lebih benar. detail di video-video selanjutnya. Untuk itu, jangan lupa untuk mengikuti video-video kami dengan cara subscribe channel kami dan like, ataupun jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar yang tersedia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak pembahasan K3 listrik di video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.